Wal asru ay sholat duha. Yang kedua sholat asar. Wa summiyat bidzalika limu'asharatiha waqtal ghurubi. Wal asru dan sholat asar. Ay sholatuha artinya sholat asar. Summiyat dinamai apa sholat bidzalika dengan hal itu asar. Kenapa sholat tersebut dinamai sholat asar? Limu'asharatiha karena dekatnya sholat waqtal ghurubi di waktu terbenam. Kenapa sholat yang dikerjakan pada jam 3 pada sore hari itu disebut dengan sholat asar? Karena dekatnya terhadap terbenamnya matahari, sehingga disebut dengan sholat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Wa awwalu waqtiha adapun awal waktunya sholat asar, az-ziyadatu ialah lebih, ala dhillil mithli atas bayang-bayang semisal. Tadi waktunya zuhur, kalau seumpamanya bendanya itu tingginya 30 cm, maka habisnya waktu zuhur itu ketika bayang-bayangnya juga 30 cm. Ketika bayang-bayang itu sudah lebih lewat atau lebih dari 30 cm, 32 atau 33 dan seterusnya, maka ketika itu sudah masuk waktunya sholat asar. Walil asri khamsu awqatin ahaduha waqtul fadilati wa huwa fi'luha awwalal waqti wa tsani waqtul ikhtiyari wa asyara lahu biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlaini. Walil asri dan ialah bagi sholat asar khamsatu awqatin ialah ada 5 waktu. Ahaduha adapun salah satu dari yang 5 waktu itu waqtul fadilati ialah waktu fadilah. Wa huwa adapun waktu fadilah fi'luha ialah mengerjakan sholat asar awalal wakti di awal waktu. Wasani adapun yang kedua waktul ikhtiyari ialah waktu ikhtiar. Wa asyara dan menjelaskan siapa musannif lahu terhadap waktu ikhtiar biqaulihi dengan perkataannya musannif wa akhiruhu dan akhirnya waktunya sholat asar fil ikhtiyari pada sholat pada waktu ikhtiar ila dhillil mithlaini sampai bayang-bayang dua semisal benda tadi. Watsalitsu waqtul jawazi wa asyara lahu biqaulihi wa fil jawazi ila ghurubisy syamsi. Watsalitsu adapun yang ketiga waktul jawazi ialah waktu jawaz. Wa asyara dan menjelaskan, mengisyaratkan siapa musannif lahu terhadap waktu jawaz biqaulihi dengan perkataannya musannif wa fil jawazi ila ghurubisy syamsi dan di dalam waktu jawaz itu pada waktu jawaz itu ila ghurubisy syamsi sampai terbenamnya matahari. Wa rabi'u waktu jawazin bila karahatin wa huwa masirudz dhilli mithlaini ilal isfari ilal isfirari. Wa rabi'u adapun yang keempat waktu jawazin ialah waktu jawaz bila karahatin tanpa adanya kemakruhan. Wa huwa adapun waktu jawaz bila karahatin
Min masiridzilli ialah dari menjadinya bayang-bayang itu mislaini akan dua semisalnya ilal isfirari sampai menguning. Wal khamisu waktu tahrimin wa huwa ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma la yasa'uha. Wal khamisu adapun yang kelima waktu tahrimin ialah waktu tahrim. Wa huwa adapun waktu tahrim itu ta'khiruha ialah mengakhirkan salat asar ila ayyabqa sampai tersisa minal waqti dari waktu itu ma apa sesuatu la yasa'u yang tidak memuat apa ma ha akan salat. Jadi waktunya salat asar itu ada 5. Yang pertama waktu fadilah, yang kedua waktu jawaz, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jawaz, yang keempat waktu jawaz bila karahatin, sedangkan yang kelima adalah waktu tahrim. Kapan itu waktu zuhur? Waktu salat asar, waktu fadilah. Waktu fadilah salat asar adalah di awal waktu. Itu adalah waktu fadilah. Sedangkan waktu ikhtiar adalah ketika bayang-bayang benda itu, ketika bayang-bayang benda 2 kali lipat dari bendanya. Kalau contohnya tadi bayang bendanya itu 30, maka 30 cm, maka bayang-bayangnya itu adalah 60 cm. Berarti ketika itu masuk kategori waktu ikhtiar. Waktu jawaz, kapan itu waktu jawaz? Adalah sejak bayang-bayang itu 2 semisal, bayang-bayangnya itu 2 kali lipat dari bendanya sampai terbenam matahari. Itu disebut dengan waktu jawaz. Sedangkan waktu jawaz tanpa adanya kemakruhan itu sampai bayang-bayang itu 2 kali lipat dari bendanya sampai menguning. Mulai bayang-bayang 2 kali lipat dari bendanya sampai di ufuk barat itu ada menguningnya, ada kuning-kuningnya itu. Itu waktu jawaz bila karaha. Yang kelima adalah waktu tahrim, waktu haram. Kapan itu waktu haram? Waktu haram itu adalah waktu yang mana kita sudah tidak bisa mengerjakan sholat asar di waktu itu lagi. Waktu itu tidak bisa memuat sholat asar. Semisal kita sholat asar itu sampai setengah 6 pas. Kita sholat asar lamanya 5 menit. Ketika setengah 6 kurang 1 menit, itu sudah masuk waktunya sholat asar. Tidak muat kan? Mau sholat yang lamanya 5 menit, waktu yang tersisa cuma 1 menit. Nah itu sudah masuk kategori waktun la yasa'uha. Waktu itu sudah tidak memuat lagi untuk mengerjakan sholat itu. Maka disebut dengan sholat waktu tahrim. Makanya teman-teman, ketika sholat sudah waktunya sholat asar, ya langsung sholat asar. Tidak usah ditunda-tunda. Biar tidak sampai waktu tahrim.